Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukia Nadia Ulhaq dengan NIM 11920600054. Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme yang ada di mata kuliah Fisiologi Hewan. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol, yang artinya yaitu perubahan. Nah, metabolisme ini juga diartikan sebagai pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolisme dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme ini adalah suatu rincian dari molekul untuk mendapatkan energi. Sedangkan anabolisme yaitu sintesis semua senyawa yang diperlukan oleh sel-sel. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katabolisme enzim. Metabolisme juga berperan mengubah zat yang beracun menjadi senyawa yang tak beracun dan juga dapat dikeluarkan dari tubuh. Laju metabolisme berkaitan erat dengan respirasi karena merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Selain itu, laju metabolisme juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk umur, jenis kelamin, status reproduksi, makanan dalam usus, stres fisiologis, aktivitas, musim, ukuran tubuh, dan temperatur lingkungan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini yaitu mencatat tinggi badan dengan mengukur tinggi badan menggunakan meteran. Lalu menimbang berat badan. Lalu menentukan umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart de Bois. Cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart de Bois, letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian, hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 melalui garis 3. Dari garis tersebut pada garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam satuan meter persegi. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Lihat daftar BME. Di sini BME-nya sudah ditentukan ya. Nah, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang. Hasil metabolisme. Nah, lakukan pengukuran kecepatan metabolisme untuk setiap individu anggota kelompok. Untuk mencari nilai BMR yaitu luas permukaan tubuh dikali basal metabolic energi dikali 24 kalori per hari. Berikut adalah hasil perhitungan saya sendiri. Nama Lukia Nadia Ulhaq dengan usia 21 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 143 cm, berat badan 43 kg, dan luas permukaan tubuhnya 1,33, BME-nya 36,9, BMR-nya 1177,848. Nomor 1, mengapa terjadi perbedaan kecepatan metabolisme? Nah, karena pada metabolisme basal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, usia, ukuran, dan komposisi tubuh maupun faktor pertumbuhan. Metabolisme juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan keadaan emosi atau stres. Nomor 2, metabolisme terjadi di mana? Nah, metabolisme ini merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup, terutama pada mitokondria. Nah, mitokondria ini yaitu organel sel dari eukariota, jamur tumbuhan dan hewan yang mempunyai fungsi utama untuk memproduksi ATP melalui proses fosforilasi oksidatif.
Nah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu dapat disimpulkan bahwa metabolisme merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan keadaan hidup sel-sel dan organisme. Nah, besar kecilnya kecepatan metabolisme tergantung jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, dan luas permukaan. Dengan melambatnya proses-proses atau aktivitas biologis dan kimiawi dalam tubuhnya sehingga energi yang dihasilkan pula cenderung sedikit. Di samping itu, aktivitas sel pada umur yang lebih tua cenderung lebih lambat dibandingkan dengan umur yang relatif. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.